Shalom teman-teman semua. Shalom. Selamat malam. Halo. Mari kita doa kepada yang baik. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Dia selalu berada di setiap hidup kita. Mari saat ini kita mau mengatakan Yesus adalah sahabatku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Yesus, Kau sahabatku. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan dapat ku percaya dan berharap. Bukan mataku. Lihat sekelilingku, Tuhan nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa, Karena kehebatanmu dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Yesus, Kau yang sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Yesus, Kau yang sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Kau sumberku, aku. Kau sumberku, aku. Selamat bagi Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa. Amin. Sungguh kita percaya bahwa Yesus adalah sahabat kita. Kita percaya bahwa Dia selalu berada di sisi kita. Bahkan pada malam hari ini, ketika kita bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa muda-mudi gembala yang baik, Yesus hadir. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Yesus hadir. Dan saat ini kita berkumpul lebih dari 2-3 orang. Di sini Yesus hadir. Mari teman-teman, kita mau memulai persekutuan doa gembala yang baik ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau hari ini boleh ada untuk hidup kami. Mungkin hari-hari belakangan ini bukanlah hari-hari yang menyenangkan, atau kami begitu banyak melihat berita-berita yang tidak baik Tuhan. Berita-berita yang menyedihkan, berita-berita yang membuat hati kami kalut dan khawatir. Tetapi biarlah pada malam hari ini Tuhan kami percaya ketika Engkau hadir, Engkau mengetahui dan Engkau mengerti apa yang kami alami. Mungkin pada malam hari ini kami sedang bergumul dengan setiap sakit penyakit kami. Pada malam hari ini kami sedang bergumul dengan permasalahan hidup kami. Pada malam hari ini kami sedang bergumul dengan ekonomi kami. Kami sedang bergumul dengan pekerjaan kami Tuhan. Tetapi biarlah pada malam hari ini, dengan kerendahan hati kami mau hadir di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau meletakkan segala pergumulan dan permasalahan hidup kami di bawah kaki salib-Mu. Karena kami mau percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau percayakan rencana-Mu adalah rencana yang terbaik di dalam hidup kami. Kami mau percayakan bahwa ketika kami tidak mengerti apa yang saat ini kami alami Tuhan, tetapi biarlah malam hari ini dengan iman kami mau menyerahkan hidup kami. Dengan iman kami mau terus berjalan di dalam hidup ini. Dengan iman kami mau terus belajar Tuhan, untuk kami boleh bersyukur. Karena kami tahu Tuhan bahwa rencana-Mu adalah rencana yang terbaik dalam hidup kami. Sungguh buat karya-Mu Tuhan. Buat karya-Mu, buat segala rencana.
pujian bagimu, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu sertaku. Buat segala hal yang tak kami mengerti Tuhan, kami mau serahkan kepadamu. Yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu sertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu sertaku. Beri syukur. Mari teman-teman, saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami pada malam hari ini dan sepanjang hari ini, biarlah kita mau sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik, sebab Dia Tuhan yang menyertai hidup kita. Dia sungguh Tuhan yang hidup di dalam segala keberadaan kita. Biarlah malam hari ini kita mau secara bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu sertaku. Ku yakin rahmat-Mu sertaku. Kami yakin Tuhan, rahmat-Mu sertaku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini saya mengundang teman-teman untuk boleh meng-open mic. Silakan kita mau bersama-sama bersyukur pada malam hari ini. Silakan Anda meng-open mic Anda dan kita bersama-sama bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji syukur kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, rahmat yang Kau beri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk segala Terima kasih Yesus. Bapa kami yang baik, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman yang tidak berhalangan untuk open mic, silakan open mic. Mari saat ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan.
Katakan Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan buat hidup yang boleh Kau berikan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih segala hal yang Terima kasih Tuhan Terima atas kasih, kesehatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas Terima kesembuhan kasih ya Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Atas kesempatan hidup, Terima kasih Tuhan atas segala hal yang perlindungan ada dalam dari hidup COVID. kami. segala berkat Terima dalam hidup kami. kasih. Terima kasih Terima Tuhan. kasih atas karuniamu Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih perlindunganmu. Terima kasih atas makanan minum. Tuhan Terima kami kasih. limpah dengan Terima syukur. kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami bersyukur, kasih-Mu boleh mengalir atas setiap hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan kami sungguh-sungguh menyadari kalau kami boleh berkumpul di dalam persekutuan doa ini karena Engkau boleh memanggil setiap kami. Kami percaya Engkau boleh memakai setiap kami Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini. Dan kami percaya Tuhan yang kami alami saat ini adalah bukti kebesaran-Mu. Yang kami jalani saat ini Tuhan adalah bukti kebesaran. Biarlah kami sebagai orang-orang Katolik Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menyadari arti panggilan-Mu dalam hidup kami. Sehingga dalam segala masa hidup kami, segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami boleh terus belajar untuk menjadi orang-orang yang berdampak. Untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mewartakan kabar sukacita-Mu. Untuk menjadi orang-orang yang siap Tuhan. Untuk menjadi murid-murid-Mu. Untuk melayani setiap orang-orang di sekitar kami. Untuk melayani setiap orang-orang yang membutuhkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang sempurna. Kami percaya bahwa dalam rencana-Mu dan dalam karya-Mu, kami menyerahkan setiap hidup kami. Agar hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di
bersama-sama dengan kami. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Biarlah kami mau menyanjung Kau Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan yang lain. Yang mau Yesus, kami mau menyanjung Kau lebih dan lebih lagi Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Yesus, dan kami datang. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Ini segenap hati kami Tuhan, kami mau datang untuk menyembahmu. Menyembahmu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang boleh mengalir atas setiap kami pada malam hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan Kau berbicara melalui pengajar kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Kau boleh bertahta atas pembicara-pembicara kami pada malam hari ini. Buka setiap hati kami Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang yang seperti Paulus, mau terus mewartakan kabar sukacita-Mu dimanapun kami berada. Kami siap Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini firman yang boleh ditaburkan di tanah yang subur, sehingga dapat berbuah. Kami mau persembahkan malam hari ini ke dalam tangan. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, shalom rekan muda. Shalom Kak Yang Reno. terkasih dalam Kristus. Salam sehat selalu. Ya. Yang saya melihat ya dari PD Muda Mudi dan keluarga muda Katolik Gembala yang Baik Surabaya ini ya,
youngers, menggunakan kata youngers itu luar biasa ini. Istilah yang digunakan oleh PDM PKK ini. Ya. Karena bikin saya tambah merasa young. Apalagi lewat kaum muda lah Indonesia diberikan oleh Tuhan hadiah kemerdekaan ya, medali emas ya di bulu tangkis di Olimpiade kemarin ini lewat Gracia Poli, anaknya Tuhan ya, dan Apriani Rahayu. Nah ini kalau bicara soal youngers ya, sapaan dari PDM PKK GYB ini saya jadi merasa PPKM. Ya, mungkin akhir-akhir ini kita mendengar istilah PPKM itu enggak asing ya buat kita. PPKM yang saya maksud di sini adalah paling puenak kelihatan muda. Ya, karena ini puji Tuhan mama papa saya juga ikutan join di sini. Coba kalau papa mama nggak ikutan join, mungkin saya tuwek sendiri ini. Lah dibilang OMK, saya sudah nggak OMK lagi. Lah udah 46. Dibilang keluarga muda, saya masih belum keluarga. Orang Surabayanya ya. Tapi masih sama rekan youngers juga masih ya. Jadi youngers itu kalau disingkat apa? Young ya. Young. Oke, Yang? Boleh saya panggil Yang? Nanti pacar saya marah kalau saya semuanya saya panggil Yang itu. Ya. Oke. Youngers, saya kenalan dulu ya. Ya, saya Reynold Vincent dari komunitas pengisi atau pembawa renungan audio Katolik Daily Fresh Juice. Ya. Dan juga dulu pernah membantu sebagai pewarta di BPK PKK Kuskupan Bogor sebelum saya pindah ke Kuskupan Agung Semarang ini, tepatnya di Jogja ini. Sebenarnya GYB itu nggak asing buat saya, tidak asing. Masalahnya umat GYB yang masih asing dengan saya. Boleh saya share screen sebentar? Boleh, ya? silakan Reynold. Oke. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, apakah sudah terlihat ini? Ya. Sudah terlihat? Masih loading. Masih loading? Ya. Ya, sudah terlihat sekarang? Sudah muncul. Sudah muncul ya? Ya. Ya itu. Itulah kenapa saya tidak asing. Ini saya pernah foto di depan altar GYB. Kenapa saya pernah foto di sana? Lah adik saya yang paling kecil itu nikahnya di GYB. Waktu almarhum Romo Bukubala ya. Kemarin baru berapa bulan yang lalu baru menghadap Bapak ya. Semoga Romo Bukubala berada dalam damai abadi di surga ya. Ini papa saya ya, mama saya, ini adik saya menikah di GYB. Ya, maka ini kali kedua saya menyapa gereja GYB, gembala yang baik ya. Tapi saya baru 2 kali datang ke GYB. Pertama untuk ya latihan waktu itu ya, latihan pemberkatan perkawinan ya, mendampingi adik saya, dan juga yang kedua ya pada saat pemberkatannya ya. Nah, teman-teman sekalian, tema pada malam hari ini yang dipilihkan oleh panitia itu sungguh menarik. Ini gambar ini mempresentasikan tema pada hari ini sebenarnya. Ya. Ini waktu saya masih bekerja di Karawang, Jawa Barat, di kawasan industri. Ya. Lalu hati saya tergerak untuk ikut ya membantu pemerintah daerah Kabupaten Karawang di dalam forum kerukunan umat beragama Kabupaten Karawang. Ya. Kami bekerja sama dengan Ustadz ya, ini di pesantren di dekat kawasan industri. Ya, Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i namanya. Beliau sangat toleran. Ini bukan kadrun ya.
Jadi jangan salah, ini bukan tipe kadrun, tapi ini kalau bilang kadrun mungkin kadrun yang baik. Karena beliau sangat toleran dengan semua agama, termasuk kita, Katolik, termasuk kita kaum Kristiani. Ya, kita menjalin kerjasama yang sangat erat dengan beliau. Ini saya stop share dulu, teman-teman. Nah, rekan-rekan sekalian, kenapa saya tadi menampilkan PPT tentang GYB? Karena sekali lagi saya ingin menegaskan, saya tidak asing dengan GYB, tidak asing dengan Gua Marianya yang sangat indah di samping ya. Adik saya juga tadi ya pemberkatannya juga di GYB karena dapat umat GYB soalnya, tinggalnya di Tenggilis ya. Tidak tahu Tenggilis itu masuk GYB atau tidak ya. Jadi nah bicara soal asing ini, renungan ini saya mau awali dengan kata itu masalahnya. Ya, dari tadi saya bilang saya tidak asing. Nah, saya awali renungan ini dari kata asing. Tema kita kan love in diversity. Love-nya itu kita nggak asing. Semua pasti di sini ya, teman-teman semua punya love. Lope-lope lah istilahnya. Atau malah barangkali ada yang lagi lop-lopan. Ya. Nah, tapi bagaimana dengan diversity? Kita nggak asing dengan love. Tetapi bagaimana dengan keberagaman, diversity? Apakah kita sudah benar-benar familiar dengan yang namanya keberagaman? Ya suku, ya agama, ya budaya, hobi, profesi, dan sebagainya. Ya. Status sosial barangkali. Ya. Atau masih merasa asing, nggak kenal, nggak familiar. Bahkan mungkin ada banyak orang yang belum bisa menerima diversity sebagai kenyataan, teman-teman sekalian. Banyak orang yang masih belum bisa menerima pendapat orang lain. Banyak orang yang masih belum bisa menerima kelakuan orang lain yang tidak sreg di hatinya. Banyak orang yang masih belum bisa menerima orang lain hanya karena beda pilihan politik, hanya beda agama. Di Jogja ini ada beberapa wilayah yang kos-kosannya di depan ditulisi khusus, kos khusus bagi agama tertentu. Itu tiap kali saya membaca itu luar biasa, sedih hati saya. Untung kita nggak ikut-ikutan kos khusus Katolik gitu. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa banyak orang, ya mungkin kita juga belum bisa benar-benar menerima keberagaman, padahal Bhinneka Tunggal Ika itu kan semboyan negara kita. Ya. Jadi inilah teman-teman sekalian, ya latar belakang dari kenapa saya mau angkatnya dari situ. Love-nya kita nggak asing, tapi diversity-nya kita mungkin masih asing, keberagamannya mungkin masih belum bisa kita menerima. Hari ini juga saudara dan saya siap menerima karunia Roh Kudus berupa pengetahuan yang akan mengubahkan hidup kita, mengubahkan iman kita mulai dari sekarang. Karena hari ini Tuhan kasih petunjuk pada saya agar memberikan sharing yang praktis, praktikal, langsung bisa diterapkan. Bukan teori, tetapi langsung nanti teman-teman setelah PD ini selesai, setelah tutup laptop, setelah tutup HP, teman-teman bisa, ya, para youngers ini bisa untuk menerapkan keberagaman itu sebagai sebuah kenyataan, sehingga kita tidak lagi milih-milih orang di dalam melayani. Ini ada cerita nih, ada emak-emak ini, emak-emak lagi nyari calon mantu untuk anak gadisnya. Sebut saja Mawar. Nggak ada yang namanya Mawar toh di sini ya. Nah ini ada 3 orang pemuda nih. 3 orang pemuda ini sepertinya lagi PDKT dengan si Mawar itu. Yang pertama cowok nih.
cowoknya ramah banget, ya, tinggi, gagah, gini. Kalau orang Jogja bilang top markotop, ya. Tapi kemudian punya selidik teman-teman. Ternyata ibu ini ngelihat, loh, kok ono tatone, ya. Ini cowok tadi itu tatoan. Lah ibu ini tipe ibu-ibu, tipe emak-emak yang nggak bisa nerima model begituan. Jadi ya, ibu ini nggak setuju blas ambek arek iki, nggak setuju blas. Nah yang kedua, ya cowoknya cakep juga, ganteng juga, ya. Nah kalau datang ke rumah itu teman-teman ya, selalu bawa mobil yang bagus, ya. Pokoknya mobilnya apik-apik, ya. Dan bawain oleh-oleh kesukaan ibunya itu, ya. Lalu ibunya mikir lagi, tapi kok tiap malam minggu mobilnya ganti-ganti ya? Jangan-jangan iki Grab, driver Grab, agak sido, gak entuk wis, ya. Gak boleh anakku sama dia. Nah, pemuda ketiga ini orangnya kalem, alim, bicaranya halus, sopan, pakai kalung rosario itu, ya. Cincinnya juga cincin rosario, kemana-mana bawa Alkitab, ya. Ngomongnya selalu rohani. Nah, ibunya ini baru jodohnya anakku, ya. Anakku tak suruh sama ini aja, gitu kata ibunya dalam hatinya, gitu. Warsinio, ya mama, koniku, ya kamu itu, ya ambek ini aja, ambek orang yang ketiga ini aja, sama cowok yang ketiga ini cocok di keluarga kita. Keluarga kita kan keluarga beriman, tingkat rohani keluarga kita kan tinggi. Lah kalau sama cowok itu, kamu pokoknya ibu seneng deh, mama seneng deh. Ma nggak bisa, ma. Nggak boleh bantah perintah ibu ya, pokoknya ambek cowok iku. Gak iso, ma, gak iso. Wis pokoknya gak usah nolak perintah ibu. Ambek cowok iku itu cocok. Ibu cocok ambek itu. Gitu. Kurang apa coba? Kalem, bicaranya rohani, kemana-mana bawa Alkitab. Mama nggak bisa, ma. Dia itu frater seminari Providensia Dei itu, ma. Aku lagi bimbingan sama dia. Para youngers, sahabat muda sekalian. PDKT-an juga begitu. Kita juga milih-milih. Kalau merasa banyak kesamaan, ya running. Kalau banyak perbedaan, ghosting. Ya, sekarang ini lagi ngetrend ghosting. Ya, ya kalau udah WA, ya cowok nih WA cewek ya, cuma tanya jawab bukan ngobrol. Udah mandi belum? Udah makan? Udah. Udah pakai pakaian? Udah berangkat? Sudah. Tapi nggak nanya balik, itu tanda-tanda wis. Ya. Nggak direken, itu kita nggak dianggap sama cewek itu. Itu ghosting biasanya, itu nanti hilang dengan sendiri. Milih-milih, kalau semua di dunia ini adalah pilihan. Semua adalah pilihan. Tetapi ada satu yang tidak boleh kita pilih. Pelayanan. Pelayanan itu tidak boleh milih wong, tidak boleh aku arep, tapi pelayanan itu adalah satu-satunya hal di dunia ini yang tidak boleh dipilih-pilih. Saudara semua. Rekan-rekan kaum muda, selama ini banyak kejadian ya. Perbedaan ini malah dijadikan sebagai bahan perpecahan. Bukan sebagai motivasi untuk mencari celah persatuan dan bahan memperkuat pelayanan, tetapi malah jadi perbedaan. Ya, perbedaannya dipertajam. Nah, ini akar masalahnya biasanya adalah 5G. Saya sebut sebagai 5G. Ya. 5G, ya.
itu adalah yang pertama gak seagama. Nah, contohnya kos-kosan itu tadi yang saya bilang, ya. Itu gak seagama. Yang kedua adalah gak sesuku. Ya. Ini terjadi juga di kos-kosan mama saya. Ya. Mama, papa saya menerima orang dari suku tertentu, tapi anak-anak yang kos di situ tuh gak bisa menerima suku tertentu. Kasihan, mama juga kasihan sebenarnya sama anak itu. Di mana-mana ditolak. Kata anak-anak kos, wah kalau suku itu tuh suka gawe ribut, suka bikin ribut deh. Nanti ngundang teman-temannya, nanti di sini semua bikin masalah. Di mana-mana nggak diterima, makanya di Jogja ini banyak asrama mahasiswa dari daerah mana, yang untuk menampung mereka ini semua. Lah ini, lah anak-anak ya dalam tanda kutip ini mengancam untuk nanti bisa-bisa pindah kos kalau anak ini, mama saya membolehkan anak ini dari suku tertentu ini masuk untuk kos di situ. Ya. Ini sungguh kejadian nyata, teman-teman. Dan yang ketiga adalah gak sealiran. Tadi yang pertama apa? Gak seagomo. Yang kedua gak sesuku. Yang ketiga gak sealiran. Ya. Wah, aku kalau ambek arek iku gak cocok blas. Kata orang Surabaya gitu. Gak cocok blas. Jeketek apa gitu. Ya kalau saya lihat, saya sering lihat YouTube-nya Londo Kampung itu ya. Itu sering ngomong begitu. Nah, itu kalau kita nggak cocok, merasa nggak sehobi, nggak sealiran, ya ngomongnya nggak nyambung dengan orang tertentu, ya kita bikin grup lain. Makanya di tiap perkumpulan tuh pasti ada grup-grupan dalam tanda kutip, grup yang informal ya. Jadi aku cocoknya sama dia kok. Ya aku gabungnya sama dia. Aku juga cocoknya sama dia. Ya sudah aku gabung sama dia. Nah ini adalah benih-benih perpecahan yang ditanamkan oleh setan kepada kita. Setan jeli melihat kecocokan. Maka dia memanfaatkan kecocokan itu rekan-rekan. Ya, untuk memecah belah kita. Bahkan di dalam pelayan-pelayan PDPKK sekalipun, kadang-kadang, ya ini saya ngomong apa adanya, kadang-kadang ada perselisihan, kadang-kadang ada perpecahan, kadang-kadang ada yang left group. Itu betul. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Setan sekarang di era milenial ini ikut-ikutan berpikir milenial. Ya, dia nggak mau kalah dengan kita. Hati-hati, jebakan-jebakan seperti ini, jebakan-jebakan untuk memecah belah persaudaraan di antara umat Tuhan, di antara anak-anak Tuhan. Itu ya, gak sealiran. Yang keempat adalah gak bisa diterima secara umum. Ya, secara masyarakat gak iso diterima. Narapidana misalnya. Ya, hati-hati, itu orang baru keluar dari lapas loh. Hati-hati, itu kemarin bunuh orang misalnya. Orang yang kita anggap jahat, orang yang dianggap sampah masyarakat, kita nggak mau deket-deket dia. Nah, hari ini ada sharing ya yang sangat menarik yang saya yakin sangat memberkati dari Mbak Elizabeth Setianingsih. Beliau adalah pendiri dan penggerak Sahabat Lapas Keuskupan Bogor ya, dan di mana saya juga terlibat di dalamnya, teman-teman, dan juga koordinator Sahabat Lapas pernah adalah umat GYB, Mas Bintang Paula Putra. Mungkin ada yang pernah mendengar namanya. Dia dulu aktif di GYB. Ya, tahun 2006 tapi. Ya. Nah, itu pindah ke Bogor bersama keluarganya dan menjadi koordinator Sahabat Lapas Keuskupan Bogor. Beliau sekarang sedang studi S3 di New Zealand. Ya. Nah, itu nanti akan Mbak Elizabeth ini nanti, Mbak Ning saya sebutnya, itu nanti akan share apa sih yang menjadi motivasi dia kok gelem-geleme mau-maunya melayani orang yang dianggap sampah masyarakat itu. Ya. Ada maling pitik,
ada pencopet, ada pemerkosa, ada pembunuh. Kok gelem-geleme toh? Nah, nanti. Ya. Lalu yang kelima adalah gak iso diterima, gak bisa diterima oleh hati yang sudah terlanjur tersakiti. Gak bisa diterima oleh hati yang terlanjur terluka. Menjadi dendam kesumat. Kita tidak bisa mengampuni. Orang yang sudah melukai hati kita, kalau pinjem duit ke kita, dikasih enggak? Mikir-mikir. Ya. Tapi kalau orang yang baik sama kita, yang sealiran sama kita, seagama sama kita, mungkin sesuku sama kita, bisa diterima secara masyarakat, aku mbok pilih duitnya, pinjam duitnya, berapa? 1 juta nih. Tetapi kalau orang yang pernah menyakiti hati kita begitu dalam, dan saat ini kita belum bisa mengampuni orang itu, maka biasanya kita ogah untuk melayani. Hari ini saya akan sharingkan cara mudah mengampuni. Tapi jangan kasih tahu setan ya. Ini untuk kita aja. Kalau setan tahu trik ini, bisa gawat. Nanti, cara mudah mengampuni itu seperti apa. Nah, itu 5 gak itu teman-teman. 5 gak. Gak sesuku, gak sealiran, gak bisa diterima, ya, gak bisa diterima oleh hati yang sudah terlanjur terluka. Itu yang menjadi penghambat pelayanan kita, pelayanan kasih kita pada orang lain, sehingga kita milih-milih orang untuk kita layani. Teman-teman, ini semua membuat happy setan, tetapi membuat sedih Tuhan. Jangan sampai kalah sama corona. Corona aja nggak milih-milih kok. Nggak pandang bulu mau dia orang biasa, pemulung kayak, mau presiden Amerika kayak, nggak milih-milih kayak kita. Ya. Corona aja nggak milih-milih, harusnya kita juga nggak milih-milih. Ya. Mari kita buka Roma 11 ayat 13. Ya. Kita buka Roma 11 ayat 13. Ya. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Ini ayat singkat, tapi menarik. Roma 11 ayat 13. Paulus benar-benar menegur kita semuanya malam hari ini. Ya. Jadi bukan hanya kepada bangsa Yahudi saja Paulus diutus, tetapi kepada orang-orang non-Yahudi yang dianggap bangsa second, level kedua. Yahudi nomor 1, yang lainnya level kedua, tapi Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa aku ini ya melayani orang-orang yang bukan Yahudi juga. Kalau kita melihat di situ, kita membaca tadi ya, ini, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Dia nggak ngomong, aku menganggap hal itu adalah kemuliaanku. Dia nggak ngomong gitu. Tapi dia ngomong, kemuliaan pelayananku. Berarti dia tidak memegahkan dirinya dengan melayani orang yang tidak sesuku dengannya. Tetapi itu adalah kemuliaan pelayananku, kemuliaan Tuhan. Maka, youngers, sahabat sekalian, pelayanan kita ini menjadi lebih mulia kalau kita itu tidak milih-milih, kalau kita itu tidak menjadikan perbedaan sebagai halangan, kalau kita itu tidak terjebak dengan 5 gak yang diciptakan setan tadi itu. Nah, apalagi ini nih, ya. Yesus bersabda pada kita semua, mari kita buka Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayatnya yang ke-12, ya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus nggak bilang, nggak bersabda bahwa
supaya kamu saling mengasihi yang sesuku, supaya kamu saling mengasihi yang seagama, supaya kamu saling mengasihi yang sealiran, supaya kamu saling mengasihi yang bisa diterima oleh masyarakat, supaya kamu saling mengasihi yang tidak melukai hatimu. Tetapi Yesus dengan tegas di sini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya kalau kita ini mengaku sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita juga meniru cara Kristus, nggak milih-milih dalam pelayanan. Nggak milih dia orang Yahudi atau bukan Yahudi. Nah, semua tanpa kecuali teman-teman. Nah, teman-teman yang terkasih, biar nggak ngantuk ini, saya sengaja siapkan ya 3 video hari ini. Wah, nobar nih, saya ajak nobar ya, nonton bareng ini. Ya, saya ajak nobar. Ini video. Halo, sorry, Kak Reno ke-mute. Boleh di-unmute dulu. Thank you. Baik, ya. Nah, video pertama adalah video Bunda Teresa. Silakan mungkin kakak-kakak dari pelayan PD, video Bunda Teresa. Nah, saya ingin agar teman-teman melihat apa yang terjadi pada Bunda Teresa dan anak-anak yang diasuhnya, dan ya apa yang diperbuat Bunda Teresa setelah itu. Mari kita saksikan, kita simak bersama-sama video dari film Mother Teresa. If they don't open the door, I'll break it down. What do you want from us? My money! My property! We have no money. I am tired of waiting. There are 50 children in there. My children have the right to eat too. Get them to open the door, or I'll break it down. You've already threatened that. Open the door. The flour too, and the sugar. I will leave you some rice. God bless you. I am taking away all you have. Why don't you curse me? How can I curse you when God loves you? Rekan-rekan para youngers sekalian yang terkasih dalam Kristus. Setiap kali saya melihat video ini di bagian akhir, bulu kuduk saya betul ini, gak bujui ya aku, gak ngapusi, gak bohong, merinding disco ini. Bagaimana mungkin aku mengutukimu, padahal Tuhan mengasihimu. Padahal Bunda Teresa sudah disakiti luar biasa. Sudah dibully luar biasa. Bahan makanan untuk anak-anak yang Bunda Teresa asuh diambil dari mereka. Tetapi apa yang Bunda Teresa lakukan?
Bunda Teresa benar-benar menerapkan kasih Kristus, saudara dan saudari sekalian. Rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus. Mari kita perkuat apa yang sudah kita pelajari dari video tadi, dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Mari kita resapi 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab adalah kasih. Rekan-rekan sekalian, di sini tidak ada kata-kata marilah kita saling mengasihi yang sealiran saja, yang seagama saja, yang sesuku saja, yang menyenangkan buat hati kita saja, tapi semua orang. Bunda Teresa adalah bukti dan saksi karya ilahi di dunia ini. Bunda Teresa sudah mengimplementasikan ayat tadi itu. Berbuat kasih tanpa terhalang. 5 enggak itu tadi. Ya. Pertanyaannya sekarang adalah, maukah kita? Mampukah kita menjadi Bunda Teresa kekinian? Bunda Teresa di era milenial ini. Kita mungkin tidak bisa menjadi Mother Teresa 100%. Tetapi kalau kita mau, kalau hati kita digerakkan benar-benar oleh Roh Kudus, kita bisa menirunya. Lah ini saat ini ya, Tuhan sedang mencari jiwa-jiwa yang mau untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan dengan melayani sesama tanpa pandang bulu. Teman-teman, Tuhan sedang mencari Mother Teresa yang baru dengan gaya kita masing-masing. Nah, mampukah kita? Itu pertanyaan nanti. Tapi yang pertanyaan awal adalah, maukah kita? Bersediakah teman-teman dan saya untuk menjadi Mother Teresa di era milenial ini? Nah, Ko Vincent, ya, itu susah. Kalau kita mau itu kadang susah. Gimana caranya biar kita mau? Ya, mau dulu baru mampu. Karena kalau kita sudah mau, pasti Tuhan membukakan jalan. Ya. Sederhana sebenarnya. Biar kita mau, itu sudah ada jawabannya. Motivasi. Ya. Tuhan itu mengerti bahwa tiap orang punya egoisme sendiri-sendiri, kan? Nah, motivasi orang di dunia ini itu berbeda-beda. Tapi semua orang punya satu motivasi yang sama, ingin masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga, teman-teman? Boleh angkat tangan. Ya, yang ingin masuk surga? Oke, silahkan turunkan tangan. Siapa yang ingin masuk surga sekarang, malam ini? Iya. Nah, Yesus pernah bersabda dalam Matius, ya, nanti dicari sendiri ayatnya, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Cilaka.
kalau Tuhan tidak mengenal kita. Cilaka. Kamu siapa? Kok mau masuk rumahku? Nanti dulu. Rumahmu di sana. Di neraka, bukan di sini. Ini ayat tadi itu, teman-teman. Ya, mengingatkan pada kita bahwa boleh kita memuji Tuhan dengan mulut kita, tapi harus juga dengan hati dan perbuatan kita. Salah satu perintah Tuhan Yesus, ajakan Tuhan Yesus adalah mengasihi sesama tanpa pandang bulu. Gawat nih kalau Tuhan nggak kenal tadi ya. Jadi aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Ya, orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendaknya untuk saling mengasihi tanpa pandang bulu. Waduh, gawat. Ya, hidup cuma sementara, kita ingin hidup kekal di surga, tapi kalau Tuhan sampai nggak mengenal kita, ciloko. Teman-teman sekalian, akhir-akhir ini saya lihat kok kayaknya kita ini sedang nunggu giliran gitu. Ya. Kok dengar berita ya, ini meninggal, itu meninggal, tiap hari di TV, di grup WA. Bahkan saya kehilangan 4 orang teman saya. 4 orang rekan baik saya karena pandemi ini. Aku tuh kayak mikir, lagi mikir. Kok kayaknya hidupku ini masih sia-sia ya. Belum berbuat banyak. Aku belum siap loh untuk dipanggil Tuhan. Karena corona, apalagi karena corona. Kita semua apakah sudah siap? Lah biar kita siap, mari kita benar-benar manfaatkan. Ya, manfaatkan waktu yang Tuhan beri ini. Sebenarnya saya mau buka di sini kesaksian saya. 4 bulan sebelum corona melanda dunia. Saya tuh melihat suatu penglihatan dalam mimpi saya. Saya lagi di apartemen saya waktu itu sedang masih tinggal di Jakarta, masih di apartemen, ya di Jakarta pada waktu itu setelah pindah dari Depok, saya sempat ke Jakarta lalu ke Jogja ini, ya itu saya melihat dari jendela apartemen saya itu orang-orang sedang diangkat, jiwa-jiwa itu diangkat naik satu persatu, ngantri, banyak sekali diangkat. Saya kebangun jam 3 pagi, tepat jam 3 pagi. Apa yang saya lakukan? Tuhan, saya belum siap. Ternyata 4 bulan kemudian terjadilah pandemi seperti sekarang ini. Maka teman-teman sekalian, selagi ada kesempatan, mari kita manfaatkan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Semoga pujian ini, saya selingi pujian ya, supaya teman-teman nggak ngantuk juga. Semoga pujian ini bisa menggugah kita, menggugah kesadaran kita bahwa hidup ini cuma sebentar, singkat, manfaatkan kesempatan mulai dari sekarang. Mumpung kita masih diberi kesempatan itu. Oke, hidup ini adalah kesempatan, mudah-mudahan terdengar musiknya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Rekan-rekan sekalian, para youngers, kaula muda,
teman-teman OMK dan keluarga muda Katolik dimanapun teman-teman berada saat ini. Yes, kesempatan jangan sia-siakan. Yuk, mumpung masih dikasih nafas. Saya tahu ada beberapa orang yang tadi terpapar COVID. Nanti tadi sudah kita doakan, nanti kita akan doakan lagi. Adik saya juga yang pemberkatan nikahnya, pemberkatan perkawinannya di GYB juga terpapar COVID saat ini dua-duanya. Saya nggak tahu apakah join atau tidak. Katanya mau join kalau kuat, ya. Kasihan bayinya, ya. Suami istri ini, ya, terpapar COVID. Bagaimana dengan anak-anaknya yang masih bayi? Gak iso mikir aku. Aku cuma bisa doa untuk mereka. Ya, ada umat GYB yang adalah adik ipar saya yang terpapar pada saat ini juga. Ya. Maka corona ini adalah kesempatan. Jangan lihat corona dari sisi jeleknya tok. Lihat corona ini dari sisi positif. Kesempatan untuk bergerak, membantu sesama kita. Tanpa pandang bulu. Lalu bagaimana Kak Vincent, bagaimana saya harus membantu mereka? Saya takut kena corona. Ya, teman-teman, dimulai dari cara yang paling sederhana saja. Doakan betul. Kadang kalau kita ketemu teman, doain ya adikku kena COVID. Doain ya cicikku kena COVID. Doain engkimku kena COVID, iiu kena COVID dan sebagainya. Oke, semoga cepat sembuh ya, tak doain. Pertanyaannya, the big question is, ya, apakah benar-benar kita sudah menyebut nama mereka dalam doa kita? Atau hanya lip service saja? Biar dia seneng. Ya udah tak doain ya. Habis itu lupa, kita doa untuk keperluan kita sendiri tanpa menyebut nama orang yang minta doa kita tadi itu. Roh Kudus bekerja dari cara yang paling sederhana. Doa. Mulai detik ini, mari jadikan hidup kita ini adalah kesempatan untuk melayani orang tanpa pandang bulu. Singkirkan 5 gak tadi itu. Karena mari kita lihat ya, dasar dari kesempatan untuk melayani adalah kasih. Mari kita lihat 1 Korintus, kita baca sekarang, kita resapi bersama 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Nah ini yang susah nih ya, sabar. Lah kita gimana nggak sabar? Ya kalau misalnya kita disakiti orang, awas kon, tak bales 3 kali lipat. Kamu selingkuh, aku ya bisa selingkuh. Kamu berbuat begitu, aku ya bisa. Ya. Kasih itu murah hati. Bagaimana murah hati? Mungkin saking nggak murah hatinya, dompet kita sudah digembok, dompetnya digembok, dikasih PIN, dompet kok dikasih PIN. Ia tidak cemburu. Nah ini ayat masih di ayat ini. Ia tidak cemburu. Nah, ini orang yang cemburu itu nggak bisa lihat orang lain lebih dikit gitu, nggak bisa. Ya, dia susah. Ya, untuk melayani orang, itu udah kaya, ngapain aku melayani dia? Hidupnya sudah diberkati Tuhan, ngapain aku melayani dia? Ya, kita selalu cemburu pada kesuksesan orang lain, sehingga itu yang menghambat pelayanan kita sebenarnya, teman-teman. Ya, saya aja lagi susah kok mau melayani, harusnya saya dong yang dilayani. Nah, itu setan memainkan pikiran kita lagi, itu hati-hati. Ya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Beda memegahkan diri dan sombong, tahu ya rekan-rekan sekalian. Kalau sombong itu ya dalam hati kita sombong, merasa lebih dari orang lain. Tapi kalau memegahkan diri, kita tampakkan, kita tonjolkan kesombongan kita itu. Kita
beritahukan kepada dunia. Ya, gimana mau melayani kalau sombong? Ya, karena melayani itu perlu rendah hati. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, nah ini. Kalau bantu orang, wah biar aku bisa dapat untung, wah tadi itu ada temanku minjem duit, tak kasih, tak bungani 100.000, 200.000 sebulan misalnya. Nah itu hati-hati ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya tidak mendendam. Lah kalau kita sombong, memegahkan diri, kita ini emosian, nggak sabaran, kita ini mahal hati, nggak murah hati, kita ini cemburuan, iri hati, kita ini pemarah, apalagi pendendam itu tadi ya nggak bisa. Kita melayani orang tanpa pandang bulu. Tapi tenang aja, setan oke, menciptakan 5 gak tadi itu ya, yang menghambat pelayanan kita kepada orang lain tanpa pandang bulu. Tapi kita punya senjata, Roh Kudus punya senjata yang saya sebut sebagai smart love. Smart love, cinta yang pintar. Smart itu singkatan, S-nya itu adalah selalu libatkan Tuhan. Selalu libatkan Tuhan dalam tiap pikiran, perkataan, hati, dan perbuatan kita. Corona ini makin menyadarkan kita loh. Seharusnya bahwa kita rindu misa. Jangan seperti teman saya pernah punya teman, ya waktu saya kuliah, ya sekarang teman saya juga bukan pernah punya teman. Dulu orang ini nggak suka misa. Kalau misa itu kan ya, Romo terakhir bilang apa? Ya, perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita jawab apa? Syukur kepada Allah. Teman saya enggak, dengan kenceng sekali, syukurlah. Nah, dia enggak seneng misalnya lama-lama, syukurlah misalnya bubar wis. Mari misalnya kalau nggak tahu arek Surabaya, mari misalnya mari cepet penak ya aku. Syukurlah. Nah, ini kita ya. Strategi pertama itu S ya, dari smart itu tadi, S-nya itu selalu libatkan Tuhan. Kalau kita selalu melibatkan Tuhan dalam tiap pikiran, perkataan, hati, dan perbuatan kita, maka nggak akan kita milih-milih kok di dalam melayani orang. Nggak akan kita milih-milih dalam mengasihi orang lain. Ya. Kalau kita selalu melibatkan Tuhan, pasti kita akan membuka diri kepada sesama kita. Karena sesama kita ini, teman-teman, ya, sesama kita ini semuanya itu sebenarnya derajat. Manusia itu secitra dengan Allah. Ya. Jadi M-nya, tadi kan S ya, smart itu S itu adalah selalu libatkan Tuhan. Yang kedua M itu manusia itu diciptakan secitra dengan Allah. Mindset secitra dengan Allah. Nanti teman-teman kita ya sederajat di hadapan Allah. Saya ingin mengajak teman-teman untuk nonton video yang kedua. Ya, video kedua ini pelayanan lapas. Pelayanan lapas pemasyarakatan yang kami lakukan pada waktu itu, ya, saya cuma diajak Mbak Elizabeth, para pewarta PDPKK di BPK-PKK Keuskupan Bogor, akhirnya banyak yang gabung, ya karena diajak Mbak Elizabeth ini, diajak Mbak Ning ini. Nanti setelah video ini nanti kita akan lihat, ya kan kita dengar kesaksian dari Mbak Elizabeth. Kok mau-maunya sih Mbak Elizabeth ikut menggerakkan komunitas sahabat lapas Keuskupan Bogor ini. Ya. Kok mau-maunya melayani. Di video ini nanti ada Mbak Elizabeth jadi WL. Ini WL loh ini. Ya, diam-diam itu WL. Yang kedua nanti ada saya juga di situ dan ada banyak kita bergabung bersama para
orang-orang yang dituduh nyolong pitik, orang yang dituduh mencopet, orang yang dituduh membunuh, orang yang dituduh merampok, memerkosa, gabung di situ. Mari kita saksikan. Silakan videonya diputar. Baik, rekan-rekan sekalian, adalah pelayanan yang tidak pilih-pilih. Orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat, yang dia bagian adalah orang yang lebih berdosa. Ini tuh ada kapel kecil, gereja kecil, dipakai semua denominasi ya, termasuk juga ya di dalam penjara. Saya undang Mbak Ning, Mbak Eli. Ini ada salah satu pendiri di Lapas Keuskupan Bogor. Shalom, Mbak. Masih ke-mute, Mbak? Iya, Mas, sudah saya buka ya. Oke. Baik, Mbak Elis atau Mbak Ning itu saya mau tanya Mbak Elis, apa sih yang itu aktif sekali untuk melayani mereka bercita bersama-sama dengan orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat itu, Mbak? Monggo, silakan. Baik, selamat malam rekan-rekan muda yang masih jomblo dan juga yang sudah menikah. Selamat malam. Salam saya dari kota Jepang. Selamat malam. Mbak Ning. Iya, rekan-rekan muda, memang saya akan memanggil rekan-rekan muda ya, karena memang masih muda gitu ya. Dan walaupun usia saya 50 pun ya, saya merasa masih muda kok. Nanti kalau saya merasa tua, nanti saya nggak punya semangat lagi untuk melayani. Baik, kenapa saya tergerak untuk melayani lapas, dan bahkan kami membuat yang namanya Sahabat Lapas, dan sekarang ini sudah diakui diakui oleh Keuskupan Bogor menjadi komisi tersendiri di Keuskupan Bogor yang namanya Sahabat Lapas. Ini saya sejak tahun 2011 saya sudah melayani lapas di Pondok Rajek di Cibinong, dan yang dilayani itu sebanyak 100 orang, baik Kristen ataupun Katolik. Dan mengapa saya hadir di situ? Karena saya ini mungkin jiwa saya adalah jiwa senang melayani, dan saya masih memegang yaitu Matius 18 ayat 12 sampai dengan 14. Ini kalau kita berbicara tentang domba yang hilang, bagaimana ada domba yang hilang apabila kita mempunyai domba 100, ada domba yang 1 hilang saja. Itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri apabila yang 1 ini juga akhirnya
bisa kita ambil juga, tidak hilang. Jadi menjadi tetap 100, tidak hilang 1. Nah, bagaimana saya harus berupaya yang 1 ini harus kembali. Nah, sama ketika saya melayani sahabat lapas, saya merasakan betul. Ketika kami masuk ke situ, saya merasakan teman-teman yang saya ajak ngobrol di situ ini, yang saya layani ini, memang mereka pernah membuat kesalahan. Tapi apakah kesalahan yang mereka miliki ini akan melekat seumur hidup dalam hidup dia? Kalau kita mau menyadari bahwa hidup kita ini juga tidak lepas dari kesalahan. Dan kalau kita mau jujur nih, mau jujur pada diri kita sendiri, dari kita semuanya ini, apakah kita ini adalah orang sempurna? Ataukah kita ini menjadi orang yang paling benar di dunia ini? Saya yakin kalau ada yang bisa mengatakan bahwa saya sempurna, itu adalah, saya katakan, itu bohong, saya katakan. Bahkan siapapun belum ada yang sempurna di dalam kehidupan ini. Nah, mungkin Anda yang di sini ini adalah orang-orang yang beruntung ketika melakukan kesalahan, ini tidak masuk penjara, gitu ya. Kalau orang-orang yang masuk penjara itu ketika melakukan kesalahan, ya dia akhirnya di penjara. Ketika saya masuk ke dalam penjara, tidak semuanya ini kesalahan itu ternyata ternyata ada orang yang salah, tapi juga ada orang-orang yang terjebak karena kasus kantor yang akhirnya dikorbankan. Memang banyak kasus-kasus yang namanya narkoba, pembunuhan, seperti itu banyak di sana. Tapi ada juga adalah orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah harus masuk penjara. Dan kadang-kadang di dalam penjara ini kita harus memberikan siraman kepada mereka bahwa ketika kamu keluar dari penjara, apakah kamu akan kembali lagi kepada kehidupan kamu yang lama? Nah, ini yang akhirnya saya memotivasi diri saya bahwa saya harus ada di lapas untuk menemani mereka. Ketika mau mereka akan keluar, saya katakan kepada mereka, kamu setelah ini mempunyai rencana apa? Saya katakan seperti itu. Biasanya saya katakan seperti itu. Saya akan kembali kepada keluarga, Bu. Saya punya bisnis lagi seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa mereka lakukan setelah keluar dari penjara. Rekan-rekan, siapa lagi kalau bukan kita untuk menemani mereka? Apakah kita akan tergantung kepada orang lain yang mereka ini takut? Ataukah kita mengharapkan orang lain juga yang bisa menolong mereka? Tidak. Yang bisa melakukan adalah diri kita sendiri. Kita mengajak kepada orang lain untuk bisa terlibat. Awalnya pada waktu terlibat ini juga hanya 1 orang, 2 orang, bahkan imam pun banyak yang tidak mau melayani lapas. Tapi karena saya waktu itu akhirnya mengajak, akhirnya termasuk Mas Sre ini akhirnya saya ajak. Ayo kita melayani sahabat lapas. Kita membuat suasana sukacita di lapas sehingga mereka menjalani di penjara ini dengan sukacita dan penuh harapan, ada pertobatan dan juga ada ada harapan untuk ternyata saya keluar dari penjara pun nanti saya masih diorangkan. Ini yang harus kita pegang bahwa orang ini harus diorangkan. Jangan sampai begitu keluar penjara mereka dianggap tidak ada, bahkan kita jauhi. Orang-orang yang keluar dari penjara ini yang harus kita tolong, yang harus kita motivasi. Dan juga kalau perlu ada teman-teman kita yang punya usaha-usaha, ya sudah kamu ikut di sana aja nanti kerja di situ. Ini harus kita berikan. Dan kalau kita mendiamkan mereka, kalau memang mereka bersalah seperti narkoba, seperti pembunuhan. Kalau pembunuhan tidak terlalu ya, tapi namanya narkoba, ini adalah jaringan yang paling luar biasa. Apabila dia keluar dari penjara dan tidak ada yang mengarahkan, berarti dia akan menjadi pengedar lagi, menjadi pemakai lagi. Nah, siapa yang bisa menolong itu? Ya kita, saya. Saya tantang kepada rekan-rekan di sini. Mau nggak? Ada berani nggak masuk ke untuk melayani di penjara? Di sana biasanya kita melayani 2 jam. Kita bernyanyi, kita ngajak ngobrol gitu ya. Ini suatu keasikan tersendiri untuk kita mengajak ngobrol mereka,
Lalu saya tanya kepada mereka, kangen nggak sama keluarga? Saya katakan, keluarga mengunjungi tidak? Saya katakan, ini apa ya? Bagaimana kita proses menemani mereka? Mereka membutuhkan kita harus menemani mereka, dan kita harus membawa domba-domba yang hilang ini supaya kembali kepada Tuhan. Dan saya katakan kembali, menjadi ketika 90 dari 100 hilang 1, harus menjadi 100 lagi. Dan itu Tuhan menghendaki tidak ada domba yang hilang. Jadi motivasi apa? Yaitu motivasi. Saya ingin tidak ada domba yang hilang. Semua umat Katolik kalau perlu tidak ada yang hilang. Tidak ada yang tersesat. Nah, siapa yang harus melakukan supaya tidak tersesat? Ya kita, ya saya, ya Anda-Anda orang muda ini. Dan kami harap, ini saya tantang, ayo kita bergerak. Jangan sampai semuanya terlambat. Dan ketika kita hidup nanti, ditanya sama Tuhan, kamu dulu melakukan apa? Saya hanya berdoa terus. Lah pelayanan kamu yang kamu lakukan apa? Tidak ada. Ini kan apa ya? Saya katakan kok apa ya? Pelayanan ini harus dilakukan dan jangan pernah berhenti. Jadi itu motivasi saya, Mas Rey. Jadi ya, saya berharap rekan-rekan muda yang di Surabaya mulai tergerak bergabung dengan rekan-rekan pelayanan lapas di Surabaya ya. Jangan ada, memang kondisi sekarang ini sahabat orang-orang yang ada di lapas ini belum bisa dikunjungi karena jangan sampai mereka ada yang tertular. Tapi kami yang ada di Depok ini masih selalu mengirimkan makanan-makanan setiap seminggu sekali kita kirim ke sana makanan-makanan, snack-snack itu kami kirimkan. Silakan Anda memilih apakah Anda melayani dengan cara mengirim makanan, mengirimkan doa, dan bergabung dengan mereka kalau nanti sudah pandemi ini sudah selesai. Itu saja, Mas. Baik, luar biasa. Tuhan memberkati dan menggunakan terus pelayanan Mbak Elizabeth Setianingsih ini ya. Jadi itu tadi rekan-rekan sekalian, luar biasa dipakai Tuhan dan menjadi motivasi, menjadi inspirasi bagi kita bahwa mari mulai detik ini kita membuka diri bahwa manusia itu diciptakan secitra dengan Allah. Satu aja hilang, waduh, itu ruginya luar biasa. Kita jaring lagi mereka dengan pelayanan kita tanpa pilih-pilih dia itu, wah itu dia penjahat atau yang kita anggap jahat dan sebagainya, teman-teman sekalian. Ya, itu ya. S-nya tadi selalu libatkan Tuhan. M tadi adalah manusia itu diciptakan secitra dengan Allah, sederajat, maka kita harus memanusiakan mereka, mengembalikan mereka ke dalam kawanan domba kita lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang A sekarang, SMA, ya smart. A-nya adalah ampuni. S-nya tadi selalu libatkan Tuhan. M-nya adalah membuka diri bahwa manusia itu diciptakan secitra dengan Allah. Yang A adalah ampuni. Video terakhir ini dari TikTok. Silakan. Lu ngomongin gue doain lu menghina gue mengasihi lu munafikin gue maafin lu, bahkan lu bohongin gue tetap mengampuni gue mengasihi lu. Iya, ini saingan dari video yang TikTok yang sempat viral ya. Ya, lu bohongin gue bodoh amat. Nah, tapi di sini kita diajarkan oleh TikTok sebenarnya. Tuhan sebenarnya yang membuat atau menggerakkan orang yang menciptakan TikTok ini ya untuk mengampuni ya. Kalau kita mau mengampuni orang yang menyakiti kita, maka kita nggak akan milih-milih lagi dalam pelayanan. Saya nggak mau membantu orang itu, dia sudah pernah menyakiti saya begitu dalam. Ya. Padahal rekan-rekan sekalian, ya, mengampuni itu susah ya. Susah sekali. Tapi malam ini saya akan bagikan kepada teman-teman, supaya kita nggak milih-milih lagi orang di dalam melayani, orang yang sudah menyakiti hati kita pun bisa kita layani. Caranya seperti apa? Seperti yang tadi disampaikan Mbak Ning.
Yang tadi itu, ya. Manusia, apakah kita merasa paling sempurna? Apakah kita merasa tidak ada dosa? Maka tolong, cara yang paling mudah untuk mengampuni, pikirkan kita sedang banyak duit, ya. Sedang banyak duit, berjalan-jalan ke pasar. Di pasar ada 5 pengemis, ya. Kalau lagi banyak duit, stok uang kita banyak kan ya, stok uang kita banyak. Kita bisa dengan mudah, nih, ketemu pengemis lagi, nih, ketemu lagi, nih, karena stok duit kita banyak. Tapi kalau kita lagi miskin, nggak punya duit, lagi bokek, ya nggak iso. Kita ngasih orang nggak iso, ya, karena kita sendiri kekurangan duit kok. Sama halnya dengan pengampunan. Kita sulit memberi ampun pada orang lain karena kita kekurangan stok pengampunan. Kita sulit melayani orang yang sudah menyakiti kita karena kita belum mengampuni dia, karena kita sendiri ya belum atau tidak pernah bahkan mengaku dosa. Tiap hari kalau kita mengaku dosa, pengakuan dosa pribadi dalam tidur malam kita, sebelum tidur malam kita ya Bapa, dalam nama Yesus, ampuni aku, hari ini aku sudah melakukan dosa. 1, ngembesin bane arek iku, ya. 2, saya membicarakan kejelekan orang lain. 3, apa? Kalau kita mohon ampun setiap hari dalam doa malam kita, maka tiap hari kita lakukan itu, maka stok pengampunan kita berlimpah. Kalau stok ampun kita berlimpah, kita makin mudah membagikan ampun itu pada orang yang mengampuni, pada orang yang menyakiti hati kita. Baik diminta maupun tidak diminta. Secara psikologis, kalau kita tiap malam mohon ampun sama Tuhan, ya, kita merasa tiap hari, oh ternyata aku juga orang berdosa. Aku nggak boleh menghakimi orang lain sebagai orang yang paling berdosa. Tak blokir, kon. Ya, nggak boleh. Kenapa? Ya, karena aku juga orang berdosa. Kita diingatkan dengan mengaku dosa tiap malam, kita diingatkan bahwa kita ini juga orang berdosa. Kalau kita diingatkan bahwa kita orang berdosa, maka dengan mudah kita memberikan ampun pada sesama. Cobalah, maka kita akan bisa melayani orang yang sudah menyakiti hati kita sekalipun. Ya, itu SMA, SMA, R-nya, ya, R-nya adalah rendah hati. Karena kita sadar bahwa kita orang berdosa itu tadi, maka kita bisa rendah hati melayani orang lain, ya, walaupun kita anggap orang itu adalah orang berdosa. Caranya seperti itu tadi, ya, yang saya ilustrasikan tadi. Karena hati-hati teman-teman, dalam Matius 6 ayat 14, ya, itu Tuhan Yesus sudah mengingatkan loh. Kalau kita mengampuni kesalahan orang, dosa kita juga diampuni. Lah kalau kita menaruh dendam terus, tidak mau memberi maaf pada orang yang telah menyakiti hati kita, ya Tuhan tidak mau mengampuni dosa kita. Karena jikalau kamu tidak mengampuni, ya, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, dalam Matius 6 ayat 14, ya, coba Matius 6 ayat 14 nanti teman-teman baca. Syarat diampuni adalah kita mengampuni orang dulu. Itu RT-nya terakhir adalah tulus. Kalau kita sudah selalu melibatkan Tuhan tadi, ya, membuka diri, M-nya, A-nya sudah mengampuni orang, ya, yang bersalah pada kita, lalu kita bisa rendah hati, mau melayani orang yang bersalah pada kita juga, ya, kita pasti akan tulus di dalam melakukan pelayanan kita pada orang-orang semuanya, dari segala lapisan, golongan, suku, semuanya. Smart love. Selalu libatkan Tuhan, membuka diri bahwa manusia itu diciptakan secitra dengan Allah. Yang ketiga, ampuni sesama kita. Yang keempat, R-nya adalah rendah hati, T-nya adalah tulus.
selamat menjalankan smart yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Teman-teman sekalian, mari saya ajak kita naikkan satu pujian itu tadi. Hidup ini adalah kesempatan untuk menutup renungan pada malam hari ini. Semoga segala yang telah kita pelajari, kita dalami pada hari ini, sungguh memberkati kita semua, mengubah iman kita, mengubah pribadi kita menjadi pribadi yang lebih mau, lebih mampu untuk melayani orang lain tanpa pandang bulu dengan metode smart love. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih buat Kak Renov renungannya, Mbak Firmannya dengan Mbak Neng. Terima kasih. Silakan Juan. Ini tim pujian dulu apa kita ke pengumuman dulu? Mungkin dari tim pujian dulu ya. Gimana? Halo Bapak. Halo. Yang itu sudah siap apa belum? Tim pujian. Mungkin masih mute ya? Dikembalikan ke tim pujian ya? Sembahan ya jualnya? Iya, betul. Oh iya. Oke, sambil tunggu teman-teman ya. Tim pujian juga segera bersiap. Sekali lagi terima kasih untuk sharing firman-Nya hari ini untuk Koronel Vincent dan juga Mbak Aning ya, yang sudah menyampaikan sharing-nya untuk hari ini. Tuhan memberkati. Oke, sambil tunggu tim pujian, Koflim kita baca pengumuman dulu aja ya, Koflim ya. Oke, kita baca pengumuman dulu. Sebentar ya. Ya, pengumuman dulu ya. Oke. Ya. Kita mulai pengumuman. Ya, mulai ya. Oke, sebentar kok. Kita tampilkan dulu Koflimnya. Oke, ditampilkan. Wah, kayak Cinema 21 ya. X1 sudah tutup lagi. Ya, kita masuk ke acara pengumuman. Pengumuman pertama. Acara berikutnya, perayaan Misa dan Worship 17 Agustus bersama seluruh komunitas di Surabaya diadakan tanggal 17 Agustus 2021 jam 18.00 WIB. Mulai open room di Zoom pukul 17.30 WIB. Jadi kami akan menginformasikan link registrasi ini di IG-nya PDM PKKGYB. Jadi pantengin terus ya teman-teman di IG-nya biar nggak ketinggalan. Oke, kita masuk pengumuman kedua. Pengumuman tentang Kombas. Kombas diadakan berikutnya di hari Selasa 10 Agustus 2021. Jadi diadakannya itu beraneka macam. Bisa via Discord, via Zoom, via Google Meet. Itu berdasarkan kesepakatan masing-masing kelompok selnya. Jadi info lebih lanjut silakan hubungi Levi di 089680310018. Jadi mungkin
buat teman-teman yang masih belum punya komunitas, belum punya kelompok tim, silakan hubungi ke Levi. Oke, masuk ke pengumuman yang ketiga. Pengumuman tentang persekutuan doa ini akan diupload di YouTube. Jadi mungkin teman-teman yang ketinggalan atau tadi terlambat atau rindu untuk memutar ulang tayangan ini, jadi bisa melihatnya di YouTube PDM PKKGYB. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk di subscribe, like, dan komen di channel YouTube kami PDM PKKGYB. Oke, selanjutnya pengumuman keempat, pelayanan doa pribadi. Jadi diadakan setelah PD ini selesai. Silahkan langsung chat atau chatnya itu masuknya ke panelis. Nanti akan dibagi per room untuk didoakan. Jadi didoakannya itu secara pribadi oleh tim doa. Untuk pengumuman kelima, pelayanan doa konseling silakan chat nama dan nomor WA, WhatsApp untuk nanti di follow up lebih lanjut. Jadi buat teman-teman yang perlu konseling lebih jauh, butuh curhat, nggak ada teman untuk ini unek-uneknya curhatan, daripada dipendam sendiri ya mungkin bisa di-sharingkan atau dicurahkan atau mungkin mau konsultasi. Jadi bisa biar untuk mengurangi tekanan-tekanan gitu. Oke, sekian dulu. Itu ada 5 pengumuman. Jadi terima kasih. Sekian pengumuman, kita lanjutkan dengan dokumentasi. Dokumentasi Langsung dulu apa? persembahan dulu, Pujian. Koflem, ya. Persembahan Oke, ya. ya. Thank you, Koflem, Oke. sudah bacakan pengumuman. Thank you. God bless. Oke, silakan Ceolin dan Noah. Ya, mari teman-teman, mungkin bisa dikeluarkan handphonenya. Ada ininya ya, kita saat ini mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berikan juga persembahan kasih kita untuk GYB, supaya untuk berkelanjutan pelayanan kita semua ya teman-teman ya. Silahkan mungkin di layar ya Juan ya. Betul, ini dia Ceolin. Ya silahkan bisa ditransferkan atau ada barcode-nya. Ada barcode-nya, bisa di-scan juga. Silakan. Terima kasih. Barcode-nya blur, Juan. Kau mengasihiku, kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap tangan-tangan yang terulur di dalam persembahan ini Tuhan. Mereka yang boleh membantu setiap kami di dalam pelayanan ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh dilayani oleh Kak Vincent dan Kak Elizabeth. Biarlah kasih-Mu Tuhan boleh mengalir atas Kak Vincent dan Kak Elizabeth. Mengalir atas keluarga mereka Tuhan. Mengalir atas setiap pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan. Agar semakin hari pelayanan mereka boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dan menjadi terang bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Kak Elizabeth dan Kak Vincent di tengah-tengah kami yang boleh berbagi dan boleh memberkati kami.
sehingga kami boleh sungguh-sungguh belajar bagaimana kami harus melayani Engkau, bagaimana kami harus mengasihi orang-orang yang berbeda dari kami. Tetapi kami tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami di dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini persekutuan doa sudah berakhir, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai hidup kami. Roh Kudus-Mu boleh senantiasa menuntun hidup kami. Roh Kudus-Mu boleh senantiasa menghibur dan menguatkan setiap kami. Kami mau persembahkan Tuhan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh menggunakan hidup kami ini sungguh-sungguh sebagai kesempatan, di mana kami boleh terus berkarya di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bunda Maria, kami juga mau persembahkan setiap diri kami pribadi lepas pribadi ke dalam doa-doa-Mu Bunda. Ajari kami untuk kami boleh terus setia dan taat kepada Yesus, seperti Engkau taat dan setia kepada Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu dan kami waktu kami mati. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Yesus Amin. sebagai Gembala yang baik dan satu-satunya pelindung kami, Doakanlah kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Dalam nama Kudus. Bapa dan Amin. Sebelum Putra lagu dan Kudus. penutup, Amin. mungkin kita open cam dulu ya teman-teman. Sebelum lagu penutup, kita open cam dulu semuanya. Yuk, kita foto yuk. Oke, siap Jolin. Yuk, bagi teman-teman yang kameranya masih off, boleh dinyalakan dulu. Kita mau foto bersama. Yang masih off, masih ditunggu. Sebelum dijebret. Flame mungkin bisa dinyalakan, Flame. Sudah nyala, Cece. Sudah nyala. Oke, yang lain yuk, masih ditunggu. Pak Geto, Rek. Oke. Monggo dinyalakan kawan-kawan. Oke. Cukup ya teman-teman ya. Yang nggak nyalakan kamera nanti nyesel ya. Oke. Aku hitung mundur ya teman-teman ya. Fotonya sekali aja, jadi silahkan teman-teman boleh gaya yang terbaik, gaya bebas ya. Oke. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Thank you teman-teman semuanya. Dikembalikan lagi kepada tim pujian, silahkan. Silahkan Wawa. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara persekutuan doa kita pada malam hari ini, mari kita naikkan satu pujian lagi, doa. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan, Yesus.
kasih teman-teman, sampai berjumpa di pesan doa selanjutnya. Terima kasih. God bless you. Teman-teman. God bless you. Terima kasih. God bless you. Kak Vincent. Stay safe. Terima kasih God anak-anak bless yang you. Terima sabar. kasih Mbak Terima Elis kasih. juga. Terima